Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai persamaan trigonometri ya. Lanjutan di bagian pertama kemarin. Jika di video pertama kita kemarin bahas ada 3 rumus dasar di persamaan trigonometri, yaitu pertama sin X sama dengan sin A, kedua cos X sama dengan cos A, dan yang ketiga tan X sama dengan tan A. Nah, di video kali ini kita akan coba dengan persamaan bentuk lain. Di sini bentuknya adalah contoh. Saya contohkan adalah cos 2X sama dengan sin X. Jika di contoh sebelumnya dua rumus antara ruas kiri dan ruas kanan sama, sekarang kita menggunakan rumus trigono yang berbeda. Contohnya di sini ya, cos 2X sama dengan sin X. Nah, untuk bentuk seperti ini itu berkaitan erat hubungannya dengan sudut relasi. Sudut relasi yang kita pakai itu sudut relasi di kuadran pertama. Di sini sudah saya beri bantuan atau clue ya. Untuk 3 sudut relasi di kuadran pertama, itu cos X sama dengan sin 90 dikurang X, sin X sama dengan cos 90 dikurang X, dan cotan X sama dengan tan 90 dikurang X. Oke, lanjut kita ke soal yang pertama. Cos 2X sama dengan sin X. Untuk rentang atau interval dari 0 sampai dengan 360 derajat. Dari rumus sudut relasi di sini kita tahu bahwa sin X itu di sini kita pakai rumus cos 90 dikurang X. Karena intervalnya dari 0 sampai 360 pakai derajat, jadi kita gunakan derajat 90 ya. Jadi kita tulis menjadi cos 2X sama dengan sin X itu menjadi ini, cos 90 dikurang X. Cos 90 derajat dikurang X. Nah, jika sudah sama-sama cos, tinggal kita pakai 2X ini sama dengan 90 dikurang X. Jadi 2X sama dengan 90 derajat dikurang X. Kita ingat kemarin bahwa kalau rumus cos X sama dengan cos A, itu maka X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita pakai yang ini ya. Jadi kita pakai rumus yang pertama untuk plus A. X sama dengan karena ini 2, langsung kita tulis 2 ya. 2X sama dengan 90 derajat dikurang X ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini X kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi tambah, sehingga 2X ditambah X itu sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga 3X itu sama dengan 90 derajat ditambah K. Nah, X-nya ini semua kita bagi 3 supaya dia menjadi X. Ini menjadi 30 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke. Sekarang untuk nilai K sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 30 ditambah 120 derajat sama dengan 150 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka X-nya adalah 30 derajat ditambah 240 sama dengan 270 derajat. Untuk K sama dengan 3 itu sudah tidak memenuhi ya, karena lebih dari 360. Oke, rumus yang pertama sudah kita dapat hasilnya. Kemudian rumus yang kedua untuk minus ya. Oke, jadi
Jadi 2x itu sama dengan min 90 derajat dikurang x ditambah k kali 360 derajat. 2x ini kita buka, minusnya kita kembalikan ke bilangan dalam kurung sehingga menjadi min 90 derajat ditambah x ditambah k kali 360. X nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus sehingga 2x dikurang x itu sama dengan min 90 derajat ditambah k kali 360. Ini menjadi x sama dengan min 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, untuk langsung kita substitusi, untuk nilai k sama dengan 0, maka x nya adalah min 90 derajat. Ini tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan min 90 derajat ditambah 360 derajat. Itu sama dengan 270 derajat. Untuk k sama dengan 2, dia sudah tidak memenuhi. Jadi cukup ya sampai k sama dengan 1. Sehingga kita dapat jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini 30 derajat, jangan lupa diurutkan dari yang terkecil, kemudian 150 derajat dan 270 derajat. Oke, sekarang contoh yang kedua, yaitu sin sepertiga x sama dengan cos x. Sama seperti tadi, salah satu ruas kita ubah dulu ya ke bentuk entah sin atau cos. Nah, di sini yang akan kita ubah adalah cos x ini. Dimana tadi rumus relasi untuk kuadran pertama, cos x itu sama dengan sin 90 derajat dikurang x. Nah, karena intervalnya ini menggunakan pi, artinya ini harus kita ubah menjadi pi ya 90-nya, sehingga menjadi sin pi per 2 dikurang x. Oke, langsung kita substitusikan atau kita gantikan ke sini menjadi sin sepertiga x itu sama dengan sin pi per 2 dikurang x. Artinya sepertiga x itu sama dengan pi per 2 dikurang x. Oke, nah rumus sin itu kemarin kita ingat ada dua ya. Yang pertama dulu kita pakai sin x itu sama dengan sin a, maka x ini karena sepertiga ya, jadi sepertiga x itu sama dengan a atau pi per 2 dikurang x ditambah k kali 300 ditambah k dikali 2 pi, karena intervalnya menggunakan pi ya. Ini x nya kita pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri sehingga sama-sama yang punya variabel x bergabung, sehingga menjadi sepertiga x ditambah x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2 pi. Ini menjadi 1/3 ditambah 3/3 menjadi 4/3 x itu sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2 pi. Oke, supaya dia menjadi x, ini kedua ruas kita kali dengan 3/4. Oke, sehingga ini menjadi x, pi per 2 dikali 3/4 itu menjadi 3/8 pi ditambah k dikali 2 dikali 3/4 itu sama dengan, kita coret 2, ini menjadi 3/2 pi. Nah, baru kemudian kita masukkan nilai k. Untuk k sama dengan 0, maka nilai x nya adalah 3/8 pi. Untuk k sama dengan 1, maka nilai x nya adalah 3/8 pi
ditambah 3/2pi. Kita samakan penyebutnya menjadi 8, berarti ini 3 ditambah 3 dikali 4 itu 12 pi, sehingga menjadi 15 pi. 15/8 pi. Oke, cukup ya untuk K sama dengan 1, karena jika untuk K sama dengan 2 maka nilainya lebih dari 2pi. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua untuk sin X. Dimana sepertiga X itu sama dengan rumusnya adalah X sama dengan pi min A ya. Pi min A ditambah K dikali 2pi. Oke, berarti pi dikurang A nya tadi adalah ini. Kita buka kurung dulu, berarti pi per 2 dikurang X tutup kurung ditambah K kali 2pi. Oke, ini sepertiga X, pi dikurang pi per 2 itu menjadi pi per 2. Ini menjadi plus X ditambah K dikali 2pi. Kemudian X yang sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, menjadi sepertiga X dikurang X sama dengan pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Nah, sepertiga X dikurang X itu kan berarti sepertiga dikurang 3/3. Artinya adalah min 2/3 X sama dengan pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Oke, kita sama-sama sebelah kiri dan kanan dikalikan dengan minus 3/2 supaya dia menjadi X ya. Sehingga ini menjadi X, ini menjadi min 3/4 pi dikurang K dikali 3pi. Oke, sekarang kita masukkan nilai K. Untuk K itu sama dengan 0, maka nilai X nya adalah min 3/4 pi. Dan ini tidak memenuhi. Kemudian jika kita masukkan lagi K sama dengan 1, maka ini menjadi min 3pi. Otomatis nilainya akan menjadi negatif semua ya. Dan seterusnya. Artinya untuk rumus yang kedua ini, maka tidak ada hasil yang memenuhi persyaratan. Sehingga HP kita dapat hanya dari sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3/8pi dan 15/8pi. Oke, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk kuadrat ya. Untuk bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Sini sudah contoh yang pertama, sin kuadrat X dikurang 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0 untuk interval dari 0 sampai 2pi. Nah, jika kalian bertemu dengan bentuk persamaan trigonometri kuadrat seperti ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita misalkan. Jadi, di sini yang berbentuk kuadrat atau yang trigonometrinya adalah sin X ya. Berarti kita misalkan sin X itu adalah P. Sebenarnya tanpa memisalkan pun kita bisa, jika kalian sudah mahir ya dalam menyelesaikan soal. Tapi jika masih belum terlalu paham, maka tidak ada salahnya untuk kita misalkan. Nah, di sini sin X kita misalkan sama dengan P. Oke. Maka bentuk dari ini yang pertama ini soalnya akan menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita
kembali ke bentuk persamaan kuadrat, berarti di sini aljabar. Tinggal kita faktorkan persamaan kuadrat ini dengan faktorisasi. Berarti ini menjadi P minus 3, itu berarti 3, 1. Untuk menjadi min 2, ini berarti 3-nya minus dan 1-nya plus. Sehingga inilah faktornya, P ditambah 1 dan P dikurang 3. Maka kita cari nilai P, berarti P ditambah 1 sama dengan 0, maka P sama dengan min 1, atau P dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya adalah 3. Oke, kita pakai pembuat 0 ya. Sehingga kita kembalikan P-nya tadi ke sin X. Jadi untuk yang ini, maka sin X itu menjadi min 1. Sedangkan untuk yang ini, maka sin X itu sama dengan 3. Nah, yang ini tidak memenuhi. Sehingga yang kita cari nilainya adalah hanya yang pertama. Sin X sama dengan min 1. Tinggal kita pakai rumus trigonometri, persamaan trigonometri untuk sin X. Sin X sama dengan 1, min 1. Kita tahu bahwa min 1 itu adalah nilai dari sin 270 derajat. Karena diminta dalam bentuk pi, sehingga 270 itu kita ubah menjadi pi, menjadi sin 3/2 pi. Oke, sehingga X itu sama dengan 3/2 pi. Tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama untuk sin, maka X itu sama dengan 3/2 pi ditambah K dikali 2 pi. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 3/2 pi. Untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi ya, karena akan lebih dari 2 pi. Jadi cukup sampai di 3/2 pi. Oke, kemudian untuk rumus yang kedua, X sama dengan pi dikurang 3/2 pi ditambah K dikali 2 pi. Pi dikurang 3pi itu menjadi min 1/2 pi ditambah K dikali 2 pi. Oke, kita masukkan nilai untuk K sama dengan 0, maka nilai X nya adalah min 1/2. Ini tidak memenuhi. Oke. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X nya adalah min 1/2 pi ya. Min 1/2 pi ditambah 2 pi. Ini hasilnya adalah 4/2, berarti 1/2 ditambah 4/2 itu menjadi 3/2 pi. Nah, kebetulan sama dengan hasil yang pertama. Untuk K sama dengan 2 itu pasti dia lebih dari ya, sehingga tidak perlu kita cari lagi. Kita dapat nilai X-nya adalah 3/2 ini, karena dia sama, sehingga HP-nya adalah 3/2 pi. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Soalnya adalah 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, pertama kita misalkan, berarti di sini yang kita misalkan adalah nilai cos X. Cos X kita misalkan dengan M. Sehingga persamaannya menjadi 2M kuadrat dikurang 7M dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan terlebih dahulu sama dengan 0.
2M, artinya itu kemungkinannya adalah 2M dikali M. Kemudian 4. 4 itu kemungkinan 1 dikali 4 atau 2 dikali 2. Oke, kita coba dulu 1 dengan 4. Oke, ini supaya menghasilkan min 7, artinya ini 2M dikali 4, 8, harus minus. Nah, berarti ini kita buat minus, yang ini plus. 2M dikali min 4 itu min 8, ditambah 1M itu menjadi 7M. Oke, menjadi, sehingga inilah faktorisasinya ya. 2M ditambah 1 dikali M dikurang 4. Oke, kita pakai pembuat 0, sehingga menjadi 2M ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka 2M sama dengan min 1 dan M sama dengan 2M sama dengan min 1, maka M itu adalah min setengah. Nah, artinya ini min setengah, oke. Atau M sama dengan 4. Nah, ini sehingga menjadi bukan sin, maksudnya cos. Cos X itu sama dengan min setengah, dan yang ini cos X sama dengan 4. Yang ini tidak memenuhi karena tidak ada nilai cos X yang nilainya 4. Tinggal yang ini kita cari nilai X nya, kita cari himpunan penyelesaiannya. Oke, hasilnya cos X sama dengan min setengah. Kita tahu bahwa nilai dari min setengah itu adalah nilai dari cos 120. Artinya ini cos 120 derajat. Berarti X itu sama dengan 120 derajat. Oke, kita cari untuk rumus cos yang pertama, yaitu plus A. Berarti X itu sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360. Untuk nilai K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, itu tidak memenuhi karena akan lebih dari 360 derajat. Oke, sekarang rumus yang kedua, minus A. Artinya X sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 120 derajat, dan ini tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah min 120 derajat ditambah 360. Itu sama dengan 240 derajat. Untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 itu akan melebihi ya. Coba kita cari. X berarti sama dengan 120 derajat ditambah 720. Itu berarti sama dengan 600 derajat, dan ini sudah tidak memenuhi. Artinya, jadi HP untuk persamaan ini 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0, itu adalah yang pertama ini 120 derajat, kemudian yang kedua 240 derajat. Oke, itu. Ini saja contoh yang dapat saya berikan untuk bentuk persamaan trigonometri kuadrat ya. Nah, dari ketiga bentuk yang sudah dijelaskan dari video pertama dan video yang kedua ini, jika masih ada yang kalian belum paham dan kurang dimengerti, silahkan jangan ragu untuk ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.